Oke, kali ini gue akan melanjutkan salah satu series yang tertunda, yaitu adalah series sosiologi gitu ya. Jadi gue bakal ngejelasin terkait sosialisasi. Oke, jadi sosialisasi itu apa sebetulnya? Oke, ya, sosialisasi adalah sebetulnya proses belajar sepanjang hidup gitu. Belajar di mana lu mempelajari apa sih gitu loh ya. Mempelajari nilai, oke. Kemudian mempelajari terkait norma, oke. Kemudian terkait budaya ya. Kemudian terkait pengetahuan, oke. Kemudian terkait cara hidup, oke. Apalagi ya, kira-kira terkait perilaku ya. Apa nih? Sosialisasi adalah proses belajar sepanjang hidup terkait cara hidup ya, mempelajari nilai dan norma, budaya, pengetahuan dan perilaku apa? Masyarakat. Itu. Oke. Jadi sosialisasi adalah proses belajar untuk kita bisa diterima di masyarakat ya. Masyarakat tertentu gitu, karena setiap masyarakat punya cara hidup yang berbeda, punya nilai, punya norma, punya budaya gitu. Jadi kita sebagai seorang manusia ya harus belajar terus sepanjang hidup, karena kita akan mengalami masyarakat yang modern gitu ya. Jadi kita harus siap terkait cara hidup mereka bagaimana gitu kan. Untuk apa sih belajar sosialisasi gitu? Untuk pertama nih ada tujuannya gitu ya. Gua coba urutin. Pertama adalah ya yang jelas kita akan membentuk kepribadian gitu. Jadi kepribadian kita dibentuk atas siapa kita, dengan siapa kita tinggal gitu. Karena di dalam proses sosialisasi itu ada pembentukan kepribadian individu. Oke. Yang kedua, tujuan dari sosialisasi adalah mengenalkan nilai ya dan norma. Jadi kita benar-benar dikenalkan ya kan. Kita baru lahir nih, ceprot gitu, keluar dari rahim ibu kita, masuk ke keluarga ya kan. Di keluarga ini kita dikenalkan mana yang baik gitu kan, mana yang buruk. Kemudian setelah kita tahu semuanya gitu, baru dari keluarga kita akan bergeser ke sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat gitu. Tapi sebelum ke masyarakat kan lembaganya ada ya, ada namanya sekolah gitu loh, ada teman main gitu kan, ada mungkin kita kalau misalkan ikut bimbel dan sebagainya. Di sini dikenalkan semua nilai ya, norma yang dianggap wajar ya kan, yang dianggap umum. Kalau misalkan tidak wajar dan tidak umum akan menerima berupa biasanya sanksi ya. Gua udah jelasin perbedaan nilai dan norma itu apa, gua harap lo paham gitu ya. Kemudian gua bakal ngejelasin lanjut terkait tujuannya. Pertama adalah kepribadian ya, membentuk kepribadian kita, kemudian mengenalkan nilai dan norma. Kemudian yang gua rasa penting adalah mengajarkan namanya hak ya dan kewajiban. Ini elemen atau tujuan yang tidak bisa dilupakan dari proses sosialisasi. Kita dikenalkan hak kita dan kewajiban kita apa, kayak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir ya menurut gua ini menjaga namanya keteraturan. Oke, jadi tujuan dari namanya sosialisasi adalah menjaga keteraturan dan ya kelangsungan hidup bersama. Oke, jadi di sosialisasi ini kita diajarkan namanya cara main gitu. Kalau dalam game mah kita dikenalin dulu cara mainnya bagaimana, intronya begitu. Kemudian gua kenalin lagi ya, selain dari tujuan sosialisasi ada namanya agen sosialisasinya gitu. Oke. Yang pertama tentu saja paling primer, paling utama adalah namanya keluarga.
Oke, ya. Karena di sini adalah tempat pertama. Oke, kita belajar. Benar-benar dikenalkan semuanya kan dari keluarga gitu. Setelah keluarga diajarkan cara berbicara, cara bersikap, apalagi cara mengenal suatu nilai gitu. Ya kan, di sini ada cara belajar, kemudian cara bicara dan sebagainya, kita dikenalkan semua pertama dari keluarga. Kemudian agen sosial yang paling penting selain keluarga adalah namanya sekolah. Oke, ini kita diajarkan namanya itu disiplin, ya. Disiplin, kemudian ada tanggung jawab, ya. Kemudian terkait kerjasama, ya kan. Jadi setelah kita lewat ke keluarga, kita akan dikenalkan namanya sekolah gitu. Kemudian setelah sekolah, lu bakal dikenalkan namanya ada pergaulan. Oke, jadi ini yang ngebentuk kepribadian kita, teman sebaya gitu kan. Kemudian kalau sekarang ada namanya media massa. Oke. Nah, setelah kita lewat semua ini ya, proses sosialisasi itu nggak berhenti ketika kita sudah dewasa gitu ya. Di lingkungan kerja, oke, kita akan menerima namanya bentuk sosialisasi yang istilahnya kalau misalkan di dunia kerja ada profesional gitu kan. Kemudian ada apalagi norma-norma sosial yang berkaitan dengan etika profesional gitu loh. Kayak gimana sih ya kan. Kemudian gue pengen ngejelasin, gue udah jelasin di sini ya terkait tujuan sosialisasi, agen sosialisasi kayak gitu kan. Kemudian contoh, gue pengen ngejelasin terkait contoh nih ya. Contohnya biar lengkap lah. Contoh dari sosialisasi adalah pertama ya, gue coba contohin bahwa anak belajar ya mengucapkan kata terima kasih. Oke. Ini merupakan produk dari sosialisasi. Kata terima kasih adalah bentuk penghargaan atas pemberian orang, ya kan? Terima kasih ini adalah bentuk dari proses sosialisasi kayak gitu. Kemudian siswa ini akan diapresiasi ketika datang tepat waktu. Oke, ini bentuk apresiasi juga, ya kan? Kemudian banyak contoh-contoh yang bisa kita saksikan bersama kayak gitu, ya kan? Yang wajar, ya kan? Yang wajar bagaimana, yang baik bagaimana, semua hal yang berkaitan dengan wajar, baik, buruk, kemudian DSB lah ya, you name it. Ini adalah namanya produk budaya gitu. Jadi lu bisa bandingkan ketika lu pergi ke negara lain nih, ya kan, ke Jepang katakanlah nih, ke Jepang, lu akan mengalami proses sosialisasi lagi. Ya, akan dikenalkan lagi, oh, di Jepang itu benar-benar datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu itu suatu hal yang harus, bahkan udah biasa gitu. Oke, jadi setiap tempat, setiap daerah punya nilai dan normanya sendiri. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Thank you.